Puji Tuhan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Shalom bagi kita semua. Pada saat ini kita kembali bersama untuk beribadah. Kita sama-sama mau satukan hati kita, mohon pertolongan Tuhan. Mari kita bersama berdoa di hadapan Tuhan kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada kesempatan saat ini Tuhan, kami boleh bersama-sama melakukan ibadah Tuhan, meskipun secara online Tuhan. Terus kami mau menyatukan hati untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terlebih kami akan menyatu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Biarlah Kau urapi setiap kami dengan urapan yang baru Tuhan. Dan pimpin ibadah ini dari awal sampai dengan akhirnya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari bersama tinggikan namanya yang ajaib. Sama menyatukan hati kita untuk meninggikan Dia.
sempurna bagi setiap kami Bapa. Kuasa-Mu dahsyat, penyertaan-Mu sempurna bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau senantiasa memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Katakan jalan-Mu. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Shalom saudara, kembali kita jumpa dalam ibadah online pada hari ini, minggu yang pertama di bulan Juni ini. Selama 3 bulan ini kita beribadah di rumah, tapi kita bersyukur Tuhan tetap menyertai kita. Dan pada hari ini saya ingin berbicara tentang penyertaan Tuhan dalam perjalanan umatnya. Di dalam kitab Mazmur 107 ayat yang ke-7 berkata demikian, di bawahnya lah mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Saudara, hidup ini adalah sebuah perjalanan.
Dan dalam perjalanan hidup kita ini ada tempat yang akan kita tuju. Untuk sampai di tempat yang dituju, tentu kita membutuhkan seseorang yang menunjukkan arah. Supaya kita sampai di tempat tujuan dengan selamat. Di dalam kitab Yeremia pasal 23, pasal yang ke-10 ayat 23 berkata, "Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa menetapkan langkahnya." Saudara, perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju Kanaan adalah sebuah gambaran perjalanan umat Tuhan dari dunia yang fana ini sampai ke surga yang baka. Nah saudara, perjalanan dari Mesir sampai ke Kanaan ini adalah sebuah perjalanan yang tidak mudah. Panas terik di padang gurun yang menyengat, yang panasnya sampai 45 derajat Celcius. Dan kalau malam hari justru dia dingin sekali sampai 10 derajat, bahkan di bawah 10 derajat. Saudara, turun naik dalam perjalanan ini tentu tidak mudah. Banyak ancaman-ancaman dalam perjalanan. Ancaman ular tedung dan binatang-binatang buas. Tetapi semuanya itu di mana Tuhan menolong kita, menolong umatnya, sampailah mereka di tempat yang dituju, yaitu ke tanah Kanaan yang berlimpah dengan susu dan madu. Nah, saudara, dalam kitab Keluaran pasal 33 ayat 1 dan ayat yang kedua berkata demikian. "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah dan berjalanlah dari sini," dari Mesir maksudnya, "engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikianlah, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni kepada negeri yang berlimpah dengan susu dan madu." Nah saudara, di tengah sulitnya perjalanan itu ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan senantiasa menyertai sampai mereka di tanah Kanaan, tanah perjanjian dengan selamat. Ada beberapa hal yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan lakukan dalam penyertaan bagi umatnya, sehingga mereka sampai di tanah Kanaan, tanah yang berlimpah dengan susu dan madu yang dijanjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Nah saudaraku yang Tuhan kasih, yang pertama, bagaimana penyertaan Tuhan? Yang pertama, Tuhan membebaskan orang-orang Israel dari perbudakan di Mesir. Selama 400 tahun, orang-orang Israel menjadi budak di tanah Mesir. Sejak ketika Yusuf meninggal dunia pada kitab Kejadian pasal yang ke-50, setelah itu raja-raja keturunan Firaun tidak ada lagi yang mengenal Yusuf dan keturunannya. Sehingga mereka akhirnya menjadi budak di tanah Mesir selama 400 tahun. Berapa keturunan itu? Seandainya 80 tahun usia satu orang, itu 5 keturunan, saudara. 400 tahun mereka menjadi budak di tanah Mesir. Nah saudaraku yang Tuhan kasih, bahwa inilah bagaimana sebuah gambaran manusia hari-hari ini. Dia hidup dalam dosa. Mesir itu adalah gambaran dosa. Bagaimana manusia hidup dalam dosa, menjadi budak dunia, menjadi budak nafsu, menjadi budak uang. Dan Tuhan mau membebaskan umatnya, mereka daripada segala perbudakan itu. Dosa dalam bahasa Ibrani-nya berkata kata'ah. Dalam bahasa Yunani-nya berarti hamartia, yang artinya adalah meleset dari tujuan, meleset dari sasaran Tuhan. Nah saudaraku yang Tuhan kasih, bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Dan upah dosa itu adalah maut. Roma 6 ayat 23. Manusia dengan berbagai macam cara berusaha untuk menghapus dosa. Dengan cara berpuasa, dengan cara berbuat baik, dengan cara berderma, ya. Atau dengan orang tua saya dulu suka ciacai, tidak makan daging. Kalau sekarang mungkin kita bilang puasa Daniel. Nah saudaraku yang Tuhan kasih, bahwa inilah dosa. Manusia berusaha untuk berbuat baik,
untuk menghilangkan dosa, untuk menghapus dosa. Tetapi kitab Nabi Yesaya pasal 64 ayat yang ke-6 berkata, segala kesalehan manusia itu seperti yang kain yang kotor di hadapan Tuhan. Nah saudaraku, bahwa tidak ada satu cara pun manusia bebas dari dosa. Oleh sebab itu Yesus datang dalam dunia. Dia menjadi manusia dan mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa kita. Untuk menebus dosa-dosa orang yang percaya. Nah saudaraku yang Tuhan kasih, bahwa Yesus rela mati. Dia yang tidak berdosa rela mati untuk dosa. Dia menjadi dosa karena kita. Saudaraku, lihat pada akhir zaman ini. Kita lihat keadaan sekarang ini, hari-hari ini adalah hari-hari terakhir. Bagaimana perbuatan dosa itu sudah hal-hal yang biasa. Semakin menjadi-jadi. Seperti di dalam kitab Wahyu pasal 22 yang berkata bahwa barang siapa yang berbuat jahat di akhir zaman ini akan terus berbuat jahat. Akan terus melakukan kejahatan. Tetapi orang yang berbuat cemar terus dilakukan kecemaran. Tetapi barang siapa yang benar, dia akan terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biar dia terus menguduskan dirinya. Saudara, kita mendengar dan kita melihat apa yang terjadi hari-hari ini. Bahkan minggu-minggu ini terjadi di Amerika Serikat, terjadi demo yang luar biasa. Bahkan demo itu terjadi kerusuhan, terjadi penjarahan. Saya teringat kepada kejadian Mei 98. Kejadian kerusuhan Mei 98. Di mana orang menjarah dari sebuah toko begitu santainya. Inilah keadaan akhir zaman ini. Dan beberapa waktu yang lalu kita mendengar ada seorang warga Indonesia yang bernama Reinhard siapa itu? Reinhard Sinaga atau siapa? Yang ada di Inggris, yang ada di kota Manchester. Apa yang dilakukan? Dia menculik seorang pria. Jadi dia seorang homoseksual. Itu dilakukan bertahun-tahun. Dan inilah kejadian, dia menikmati itu. Dosa itu dinikmati oleh dia. Nah saudaraku yang Tuhan kasih, bahwa mari kita semua yang sudah dibebaskan dari dosa, jangan lagi hidup diperbudak oleh dosa, tapi hidup dalam kebenaran. Di tengah-tengah kondisi dunia saat ini, saya mendorong saudara semua untuk menjadi saksi Kristus, melakukan kebenaran untuk memuliakan Tuhan. Jadi yang pertama, bagaimana Tuhan kerjakan di bawah Tuhan membebaskan orang-orang dari negeri perbudakan di Mesir. Tuhan yang telah membebaskan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Hal yang kedua yang dilakukan Tuhan dalam penyertaannya adalah Tuhan menyediakan semua kebutuhan hidup umatnya. Dalam kitab Keluaran pasal yang ke-16, ketika orang Israel melihatnya, berkata mereka seorangnya dengan yang lain, apakah itu? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Saudara, padang gurun, kalau kita bisa bayangkan, padang pasir, padang gurun dalam perjalanan 40 tahun, saudara. Saya melintasi padang gurun Mesir ketika saya mau ke Israel. Itu perjalanan 10 jam dari Kairo sampai ke perbatasan kota Saint Catherine, kaki Gunung Sinai. Keadaannya sangat luar biasa. Tidak ada tanaman yang hidup di sana. Bagaimana bangsa Israel bisa melewati 40 tahun di padang gurun kalau bukan Tuhan yang memelihara mereka? Tiap hari, tiap pagi Tuhan turunkan mana dari langit. Apa itu mana? Mana itu roti dari sorga. Satu kali saya di Israel ketemu dengan orang Israel yang berkata begini, mana itu artinya adalah roti segala rasa. Artinya makanan yang tidak pernah membosankan. Orang-orang Israel yang hidup di Mesir yang biasa makan kambing bakar, ya, sate kambing, di padang gurun dia tidak ada lagi kambing yang harus dibakar, tidak ada lagi domba. Tetapi Tuhan bisa mengubah roti itu, mana itu bisa terasa seperti daging sapi, seperti daging kambing. Nah saudaraku yang Tuhan kasih, itulah roti. Roti dari surga, roti yang segala rasa. Nah saudaraku yang Tuhan kasih, bahwa 40 tahun mereka hidup di padang gurun, setiap hari makan mana, yang kebutuhan semua disediakan oleh Tuhan. Tidak ada air, batu gunung mengeluarkan air.
penyertaan Tuhan luar biasa. Malam hari gelap gulita, Tuhan kirimkan tiang api. Siang hari panas terik, Tuhan kirimkan tiang awan untuk menudugi mereka. Nah saudaraku yang Tuhan kasih, bahwa penyertaan Tuhan itu sungguh luar biasa. Di dalam masa pandemi saat ini, tidak sedikit orang percaya yang pergi ke pasar memborong, panic buying. Semua dibeli. Indomie berkardus-kardus dibeli. Beras berbabal dibeli. Panik. Takut gak makan. Nah saudaraku yang Tuhan kasih, saya mau katakan bahwa Tuhan itu luar biasa. Ya, di dalam Injil Matius pasal yang ke-25, Tuhan berkata, jangan kau khawatir akan hidupmu. Apa yang kau makan, engkau pakai. Ya, di mana engkau tinggal. Semua Tuhan sediakan. Lihat burung-burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai. Dia tidak punya lumbung untuk menyimpan padi. Tetapi Tuhan pelihara. Apalagi kamu anak manusia. Nah saudaraku yang Tuhan kasih, saat-saat ini mari kita terus mendekat kepada Tuhan. Mendekat kepada Tuhan. Ya, pemeliharaan Tuhan ajaib sempurna. Selama pandemi ini, saudara, saya jarang keluar rumah. Istri saya juga jarang ke pasar. Tetapi hampir setiap hari ada orang yang bawain makanan ke rumah. Saya tidak tahu, ya sampai besok nih sudah ada yang pesan saya. Jam 12 kita akan kirim makanan ke rumah Pak Hengki. Nah saudaraku yang Tuhan kasih, bagaimana pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Tidak usah khawatir apa yang kita makan, kita minum, kita pakai. Semua Tuhan sediakan buat kita semuanya. Kalau di padang gurun 40 tahun umatnya dipelihara oleh Tuhan, apalagi kita anak-anaknya yang senantiasa berharap bersandar kepada Tuhan. Nah saudaraku yang Tuhan kasih, bahwa hari-hari ini bagaimana kita melihat dari mana kekalutan, kecemasan begitu banyak orang. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita enggak usah khawatir, tidak usah cemas. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara engkau. Yang ketiga, bagian yang terakhir, bagaimana penyertaan Tuhan bagi umatnya. Yang ketiga, Tuhan sedang melatih umatnya untuk berjalan di dalam ketaatan. Kalau saudara membaca dalam kitab Keluaran pasal 20, di mana Tuhan memberikan 10 perintah di atas gunung Sinai kepada Musa, lalu disampaikan kepada umat Israel. Ya, 10 perintah itu seringkali saya berkata itu hukum, namanya hukum jangan. Jangan ada Allah lain di hadapanku, jangan kau menyembah patung, jangan menyembah kepadanya, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kuduskanlah hari Sabat, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya umurmu lanjut di bumi ini. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan mengingini hak milik orang lain. Ini hukum jangan, 10 hukum ini diberikan kepada umat Israel. Intinya adalah Tuhan mau memberikan 10 perintah ini supaya mereka semua selamat sampai ke tanah Kanaan. Mengikuti aturannya Tuhan. Ketaatan yang Tuhan sediakan, yang diberikan kepada umatnya. Nah saudaraku yang Tuhan kasih, selama di padang gurun inilah Tuhan sedang melatih umat Israel, dia supaya taat kepada otoritas yang ada di atasnya. Taat kepada Musa dan Harun sebagai pemimpin. Saudara, dari setiap kita pasti ada otoritas yang ada di atas kita. Sebagai seorang anak ada otoritas di rumah, yaitu papamu dan mamamu. Itu otoritas yang harus kau taati. Ya, di kantormu ada pemimpin, dia yang harus taat, engkau taati. Ya, di jalanan ada polisi lalu lintas, ada hukum lalu lintas. Di situ kau harus taat aturan lalu lintas. Di sekolah ada guru yang harus kau taati. Di kampus ada dosen yang harus kau taati. Dalam setiap hidup kita ada otoritas di atas kita yang harus kita taati. Di Indonesia ada pemerintah yang harus kita taati. Aturan-aturan yang dikeluarkan dalam PSBB ini, ya, karena kita sebagai orang umat percaya kita harus taat. Pakai masker, cuci tangan, belajar di rumah, tidak ada kerumunan. Saudaraku yang Tuhan kasih, saya mendorong saudara semua taat kepada pemerintah, seperti kita taat tunduk kepada Tuhan. Taat kepada orang tua. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Istri harus tunduk, jangan nanduk. Ya, banyak istri-istri yang nanduk.
Nah, saudaraku yang Tuhan kasih, bahwa ketika nanti PSBB ini selesai, masuk Presiden Jokowi bilang kita masuk dalam masa new normal. Apa itu new normal? New normal, kemarin saya dengar juru bicara COVID-19 itu Ahmad Yuryanto berkata, kita harus hidup dalam hidup yang baru. Kalau saya boleh tambahkan, mungkin Pak Ahmad Yuryanto saya berikan satu ayat. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru itu sudah datang. Apa itu yang baru? Karakter yang baru, sifat yang baru, kebiasaan yang baru. Saudaraku, kebiasaan-kebiasaan yang lama itu dibuang. Kebiasaan yang baru yang sekarang kita lakukan di dalam masa pandemi ini, biasa kita cuci tangan dengan air yang mengalir, pakai masker. Dulu itu hal yang seperti itu yang aneh. Kalau ada orang pakai masker, ngapain pakai masker? Saudara, tetapi kalau nanti dalam masa new normal itu, kalau ada yang tidak pakai masker, justru itu yang aneh. Kita harus mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang baru. Cuci tangan, hidup yang bersih, makan yang sehat. Ini adalah sebuah pembaharuan dalam hidup kita. Nah, saudaraku Tuhan, yang Tuhan kasih, bahwa kita bekerja di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah. Nah, saudara, bagaimana ibu-ibu biasa berkerumun, tidak lagi berkerumun. Yang biasa ke mall, ya, sekarang sedang gundah gulana. Mall belum buka. 2 minggu lalu saya lihat di TV, ada mall yang dibuka di Rangkas Bitung, ya. Saya nggak tahu nih, yang dengerin di Rangkas Bitung nih, ya, jemaat Rangkas Bitung. Bagaimana, ikut-ikutan nggak nyerbu mall itu? Pesta pora, masuk ke mall rame-rame. Nah, saudaraku yang Tuhan kasih, tapi di masa yang baru ini, di masa new normal ini, mau supaya pemerintah kita menghendaki supaya kita hidup dalam masa yang baru, kondisi yang baru, dalam karakter yang baru, kebiasaan yang baru. Nah, saudaraku yang Tuhan kasih, ibu-ibu tidak lagi berkerumun di mall. Ngapain ke mall? Oh, pergi untuk doa keliling di mall. Maksudnya doa keliling, ya, keliling belanja, cari diskon. Keliling-keliling, pulang 1 keranjang. Bulan depan suaminya terheran-heran karena tagihan kartu kreditnya membludak. Itu yang namanya doa keliling, membuat suami terheran-heran. Nah, saudaraku yang Tuhan kasih, kesimpulannya adalah bagaimana kita ini, Tuhan mau menyertai perjalanan hidup kita. Seperti dalam kitab Mazmur pasal 23, Raja Laut menulis bahwa Engkaulah Tuhan gembalaku yang baik, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu menyertai hidupku. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, saudaraku yang Tuhan kasih, yakinlah penyertaan Tuhan sempurna sepanjang hidup kita. Tuhan membebaskan kita dari negeri perbudakan di Mesir. Tuhan membebaskan kita dari segala dosa. Tuhan berkorban buat dosa kita. Dia mati untuk kita. Yang kedua, Tuhan menyediakan segala kebutuhan hidup kita. Tidak usah khawatir apa yang kau makan, kau minum, untuk hari depanmu, untuk anak-anakmu yang sekolah bagaimana ke depan. Jangan khawatir. Tuhan semua sediakan yang terbaik buat kita. Yang ketiga, Tuhan mau melatih kita untuk hidup dalam ketaatan. Amin untuk firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, siapkan satu pujian, bukan dengan barang fana, sampai mempersiapkan perjamuan kudus. Membayar
Baik saudara-saudara, mari kita arahkan hati kita, angkat roti di tangan kanan kita, pandang pada Yesus. Dalam perjamuan kudus hari yang terakhir, Tuhan Yesus sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan. Dalam perjamuan malam itu, Yesus berkata, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya. Sambil Yesus mengucap berkat, memecah-mecahkannya. Setelah itu ia mengambil cawan dan mengucap syukur, lalu berkata kepada mereka, inilah darahku. Nah saudara-saudara, persiapanlah roti di tangan kananmu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan dengarkanlah firman. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang saudara, persiapkanlah cawan anggur di tangan kananmu, angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dan bukankah cawan anggur yang atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus yang dicerahkan bagi dosa-dosa kita? Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan. Lalu Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman yang sudah kami dengar pada hari ini. Biar kiranya Tuhan tolong kami semuanya, mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk juga perjamuan kudus yang Tuhan sudah dikerjakan buat kami. Tubuh dan darah-Mu mulai menjadi bagian hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, memberkati seluruh keluarga-keluarga yang ada di rumah, seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Pemeliharaanmu sempurna dan ajaib. Tuhan tidak pernah meninggalkan perbuatan-Mu yang ajaib atas kami. Terima kasih Bapa di surga, segala pujian, hormat, syukur bagimu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Bersama kita berkata, amin.
Saatnya sekarang saudara, kita bersama-sama kita arahkan hati kita untuk menerima doa berkat daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang turunkan segala berkat-Mu, rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dan kuasa Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama kita berkata, amin. Puji Tuhan, saudara. Selamat pagi, Tuhan berkati.